Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Qala muallif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana wa bi ulumi fid dharain amin amin ya rabbal alamin. Wa la ya'kulu al-mudahi syai'an minal udhiyati al-manzurati. Orang yang melaksanakan kurban tidak diperbolehkan memakan apapun dari hewan kurban yang dinazari. Jadi kalau orang itu berkurban sifatnya nazar, maka ia tidak diperbolehkan sedikit pun memakan hewan kurban yang dipotong. Ya, kalau kita kurban, niat kurban hewan kurban itu kalau niatnya bernazar, maka tidak boleh sedikit pun memakan dari hewan kurban tersebut. Yang seperti kemarin yang dicontohkan, contoh sifat nazar, kalau anak saya misalnya hatam Al-Quran, maka bulan ini saya mau nazar menyembelih hewan kurban. Kemudian alhamdulillah anak tersebut hafal Al-Quran, kemudian ia bernazar dengan sapi atau kambing, maka hewan kurban tersebut tidak boleh dimakan darinya, baik itu orang yang dinafkainya, misalnya anaknya, istrinya, dari keluarganya, tidak boleh sedikit pun memakan dari hewan yang dinazari. Bal tajibu alaihi atasadduqu bi jami'i lahmiha. Bahkan wajib baginya untuk menyedekahkan semua dagingnya. Jadi semuanya daging hewan yang dinazari, maka semuanya wajib disedekahkan, tidak boleh dimakan meskipun itu sedikit, ya. Saya ulangi lagi, kalau niatnya orang itu nazar berkurban, maka dari keluarganya tidak boleh diperbolehkan memakan daging hewan kurban tersebut meskipun itu sedikit. Falau akharaha fatalifat lazimahu dhamanuhu. Jika ia menunda untuk menyedekahkan hingga rusak, jadi ia menunda untuk memberikan daging tersebut, lazimahu dhamanuhu, maka wajib baginya untuk menggantinya. Jadi ada orang nazar kemudian dagingnya disimpan, ya, menunda untuk dibagikan. Setelah ditunda kemudian dagingnya rusak, maka ini harus wajib untuk menggantinya atau bahkan memakan, ya. Dia nazar kemudian makan dari daging tersebut, maka ia wajib untuk mengganti daging yang dimakannya. Jadi itulah kalau kita berkurban yang sifatnya nazar, maka tidak boleh dimakan. Bahkan kalau ia menunda untuk membagikan daging tersebut hingga rusak, maka ia harus wajib menggantinya atau ia memakan dari daging tersebut, wajib untuk menggantinya. Itulah dari hewan kurban, memakan hewan kurban yang sifatnya yang nazar. Wa ya'kulu minal udhiyati al-mutawa'ati biha sulusan alal jadid. Diperbolehkan memakan sepertiga dari hewan kurban yang sunnah menurut pendapat kaul jadid. Jadi boleh dimakan hewan kurban tersebut, yaitu hewan yang sunnah, ya. Jadi kalau sifatnya sunnah, misalnya tidak ada nazar, maka diperbolehkan untuk memakan hewan kurban tersebut, bahkan sepertiga, ya, sepertiga dari hewan kurban. Makanya kalau kita patungan 7 orang, kalau sapinya besar, gemuk, ya kalau diambil sepertiga, ya lihat saja kira-kira dagingnya masih berapa.
Kalau dagingnya banyak, ya tidak apa-apa. Kalau dagingnya tidak banyak, kalau misalnya 7 orang diambil sepertiga semuanya, kira-kira tinggal berapa? Makanya hukum kurban ini seperti kemarin yang lebih utama itu adalah kalau berkurban niatnya kambing satu ya kambing satu. Kalau misalnya berpatungan ya berarti ya 7 orang seperti biasanya panitia kurban menyediakan untuk berpatungan 7 orang. Ya, kalau ini seperti lagi saya ulang, boleh dimakan dagingnya hewan kurban yang sunnah, ya diperbolehkan memakan sepertiga, boleh menurut pendapat qaul jadid. Wa amma thulutsani faqila yutasaddaqu bihima wa rajahahu an-Nawawi fi tashihi tanbihi. Sedangkan untuk 2/3 ada yang berpendapat harus disedekahkan. Ya, saya ulang, sedangkan untuk 2/3 ada yang berpendapat harus disedekahkan. Dan ini diunggulkan oleh Imam An-Nawawi yang di dalam kitab Tashihu Tanbih. Jadi sepertiga boleh diambil untuk dimakan, kemudian 2/3 yaitu disedekahkan kepada orang yang menerima. Ini menurut pendapat Imam An-Nawawi di dalam kitab Tashihu Tanbih. Wakila yuhdilu thulutsan lil muslimina al aghniya wa yatasaddaqu bi thulutsin 'alal fuqara min lahmiha. Dan ada yang berpendapat bahwa ia menghadiahkan sepertiga dari dagingnya kepada kaum muslimin yang kaya dan mensedekahkan sepertiganya kepada kaum fakir. Ya, dikatakan juga ada yang berpendapat sepertiga dihadiahkan kepada orang muslim, kaum muslimin yang kaya, begitu juga sepertiganya disedekahkan kepada kaum fakir. Ya, tadi saya ulang lagi, sepertiga boleh diambil untuknya, kemudian 2/3 bisa dibagi kepada kaum muslimin yang kaya, kemudian sepertiganya juga boleh disedekahkan kepada kaum fakir muslimin. Walam yurajjiha an-Nawawi fi raudati wa asliha syai'an min hadatainil wajhaini. Di dalam kitab Ar-Raudhah dan kitab asalnya, Imam Nawawi tidak mengumpulkan salah satu dari 2 pendapat tersebut. Jadi pendapatnya sudah yang tadi seperti tadi, yaitu pendapat tentang masalah membagikan dengan daging kurban tersebut. Ya, seperti tadi penjelasannya, boleh mengambil sepertiga dari hewan kurban, kemudian 2/3 dibagikan kepada kaum muslimin, baik kaum muslimin yang kaya maupun kaum muslimin fakir miskin. Ya, mudah-mudahan bisa manfaat untuk kita semuanya. Perlu diketahui, saya ulang lagi, bagi orang yang berkurban hewan kurban yang sifatnya nazar, maka tidak boleh sedikit pun untuk memakan daging tersebut, ya, baik dari keluarganya, semuanya keluarganya. Yang dimaksud keluarga di sini yaitu istrinya, anaknya, atau orang yang ditanggung, yang dinafkahi. Saya ulang, orang yang ditanggung oleh keluarganya yang dinafkahi, maka tidak boleh sedikit pun mengambil makan daging hewan yang dinadari. Kemudian bahkan wajib untuk menyedekahkan semuanya. Jika sampai penundaan untuk membagikan daging kurban tersebut sampai rusak, maka wajib untuk menggantinya. Jika orang itu memakan, maka wajib untuk menggantinya kadar yang ia makan. Kemudian daging kurban
orang yang berkurban dengan kurban sunnah boleh mengambil bagian sepertiga menurut pendapat kaul yang jadid. Kemudian menurut pendapat lagi yaitu boleh sepertiga diambil, kemudian 2/3 dibagikan kepada kaum muslimin yang kaya, kemudian boleh diperbolehkan juga dibagikan kepada kaum fakir muslimin.